Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas tentang salah satu tahap penting dalam seleksi PPPK, yaitu ujian kompetensi. Kalau kamu lagi mempersiapkan diri untuk seleksi PPPK 2025, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Tujuan video ini untuk memberikan tips dan motivasi. Di video ini, aku bakal memberikan tips lengkap tentang cara mempersiapkan ujian kompetensi PPPK, mulai dari materi ujian hingga teknik untuk menghadapi ujian berbasis komputer. Jadi, pastikan kamu siap dengan segala hal yang perlu diketahui. Jika kamu sudah mengikuti tahap pertama, pastikan untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah atau instansi terkait agar tidak ketinggalan informasi penting. Jika ada detail khusus yang ingin kamu ketahui atau ingin pembahasan lebih mendalam, beritahu saya, ya, USED, ujian kompetensi. Biasanya ada ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi peserta dalam bidang tertentu. Pastikan kamu mempersiapkan diri dengan baik. PPPK tahap 2 untuk Januari 2025 kemungkinan besar akan melibatkan seleksi lanjutan setelah tahap pertama, yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya, proses PPPK mencakup beberapa tahap, termasuk seleksi administrasi, ujian kompetensi, serta wawancara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait PPPK tahap 2. 1. Jadwal dan persyaratan. Pastikan untuk memeriksa jadwal resmi dan syarat-syarat yang berlaku pada saat pendaftaran. 2. Ujian kompetensi. Biasanya ada ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi peserta dalam bidang tertentu. Pastikan kamu mempersiapkan diri dengan baik. 3. Lokasi dan fasilitas ujian. Pilih lokasi ujian yang sesuai dan pastikan kamu mempersiapkan segala kebutuhan administratif, seperti dokumen atau perlengkapan ujian. Pengumuman hasil dan penempatan. Setelah tahap ujian selesai, akan ada pengumuman hasil, dan jika lulus, kamu akan mendapat penempatan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Jika kamu sudah mengikuti tahap pertama, pastikan untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah atau instansi terkait agar tidak ketinggalan informasi penting. Ujian kompetensi dalam seleksi PPPK memang sangat penting karena akan mengukur sejauh mana kemampuan dan pengetahuan peserta di bidang yang dilamar. Ujian ini biasanya berbasis komputer dan dirancang untuk menguji keterampilan serta pemahaman terhadap materi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Berikut beberapa tips untuk mempersiapkan ujian kompetensi PPPK. 1. Kenali materi ujian-ujian kompetensi akan menguji berbagai aspek sesuai dengan bidang yang dilamar. Misalnya, jika kamu melamar untuk posisi guru, ujian mungkin berfokus pada pedagogi dan pengetahuan bidang studi. Untuk tenaga kesehatan, ujian lebih ke pengetahuan medis dan prosedur kesehatan. Pastikan kamu memahami dengan baik materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang dipilih. Latihan. Soal. Untuk mempersiapkan diri dengan baik, carilah soal latihan yang relevan dengan ujian PPPK. Banyak website dan forum yang menyediakan kumpulan soal ujian kompetensi PPK dari tahun sebelumnya. Latihan soal ini sangat membantu untuk memahami format soal dan mengukur kemampuanmu. 3. Fokus pada soal pengetahuan umum. Ujian kompetensi PPK biasanya mencakup soal pengetahuan umum seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Sejarah Indonesia, wawasan kebangsaan. Biasakan untuk membaca materi tentang hal-hal ini, karena seringkali muncul dalam ujian. 4. Gunakan aplikasi simulasi ujian. Beberapa aplikasi atau platform online menyediakan simulasi ujian berbasis komputer, yang bisa membantu kamu berlatih
dengan format yang mirip dengan ujian sebenarnya. Cobalah untuk berlatih dengan simulasi ujian agar kamu terbiasa dengan sistem ujian berbasis komputer dan mengelola waktu dengan lebih baik. Kelima, manajemen waktu. Ujian berbasis komputer seringkali diberikan dengan waktu terbatas. Latihlah kemampuan manajerial waktumu saat mengerjakan soal-soal latihan. Ini akan membantu agar kamu tidak terburu-buru di hari ujian. 6. Kondisi fisik dan mental. Pastikan kamu menjaga kondisi fisik dan mental sebelum ujian. Tidur yang cukup, makan yang sehat, dan menjaga keseimbangan emosional sangat penting untuk tetap fokus saat ujian. 7. Periksa teknis sebelum ujian. Karena ujian berbasis komputer, pastikan kamu memahami bagaimana sistem ujian bekerja, seperti login, cara memilih jawaban, dan peraturan lainnya. Pastikan juga perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik sebelum ujian dimulai. 1. Apa itu pendaftaran PPPK tahap 2? Penjelasan. Setelah ujian PPPK tahap pertama, ternyata masih ada kesempatan bagi honorer yang hasilnya TMS atau tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran PPPK tahap 2. Ini adalah kesempatan kedua bagi mereka yang belum lulus untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi agar bisa lolos dalam seleksi ini. Pentingnya pendaftaran tahap 2. Tahap 2 memberikan kesempatan bagi honorer untuk kembali mendaftar, mengikuti ujian, dan menunjukkan kemampuan mereka di bidang yang dibutuhkan. Jadi, meskipun di tahap pertama belum berhasil, kamu masih bisa berusaha lagi dan memanfaatkan peluang ini. Persyaratan pendaftaran PPK tahap 2. Penjelasan. Sebelum mendaftar untuk tahap kedua, pastikan kamu sudah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. Biasanya, persyaratannya antara lain: O. Memiliki status sebagai honorer dengan masa kerja yang sesuai. O. Menyelesaikan administrasi sesuai dengan petunjuk dari pemerintah, seperti mengupdate data diri di portal SSCASN. O. Mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih. Tips: cek kembali persyaratan yang telah ditentukan di portal resmi SSCASN atau pengumuman terbaru dari pemerintah. Pastikan juga data yang kamu masukkan sudah benar dan lengkap agar tidak ada masalah dalam proses pendaftaran. 3. Mengapa honorer TMS bisa mendaftar lagi di tahap 2? Penjelasan. Pendaftaran PPPK tahap 2 diberikan sebagai bentuk kesempatan perbaikan bagi honorer yang tidak lolos pada tahap pertama. Meskipun tidak memenuhi syarat di tahap sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti ujian kembali. Pentingnya ujian kompetensi. Setiap peserta yang mengikuti ujian kompetensi di tahap 2 akan dinilai kembali berdasarkan hasil ujian mereka. Dan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan, mereka berhak diterima sebagai PPPK. Jadi, walaupun TMS sebelumnya, kamu masih punya peluang besar untuk sukses. Langkah-langkah pendaftaran PPPK. Tahap 2 penjelasan. Pendaftaran PPPK tahap 2 untuk honorer TMS akan dilakukan melalui portal SSCASN yang bisa diakses secara online. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Kunjungi portal SSCASN. Akses portal resmi SSCASN di ssscasnbkn.go.id. 2. Login dengan akun yang sama. Gunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika belum punya akun baru, kamu harus melakukan registrasi. 3. Pilih formasi yang sesuai. Pilih formasi sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Periksa apakah ada perubahan pada formasi atau kualifikasi di tahap 2. 4. Lengkapi data dan dokumen. Pastikan data diri dan dokumen pendukung sudah lengkap dan valid. 5. Ikuti prosedur pembayaran, jika ada. Beberapa tahapan ujian mungkin memerlukan biaya administrasi, jadi pastikan kamu mengikuti prosedur dengan benar. Tips:
Perhatikan setiap langkah dengan seksama dan jangan terburu-buru. Pastikan semua data yang kamu masukkan sudah benar agar tidak ada masalah di kemudian hari. Persiapan ujian kompetensi PPPK. Tahap 2. Penjelasan. Setelah melakukan pendaftaran, tahap berikutnya adalah ujian kompetensi. Di ujian tahap 2 ini, kamu harus lebih siap daripada sebelumnya. Peningkatan persiapan adalah kunci untuk lulus di seleksi tahap kedua. Tips: latihan. Cari soal-soal latihan PPPK sebelumnya, dan coba kerjakan dengan batas waktu yang ditentukan. Pelajari materi yang diperlukan. Sesuaikan pembelajaran dengan formasi yang kamu pilih. Jika kamu guru, pelajari metode pengajaran dan materi kurikulum. Jika kamu tenaga kesehatan, pastikan kamu menguasai pengetahuan medis terbaru. Manajemen waktu. Ujian PPPK berbasis komputer. Jadi latih diri untuk mengerjakan soal dalam waktu yang terbatas. Jaga kesehatan mental. Jangan terlalu stres, luangkan waktu untuk beristirahat dan menjaga kesehatan mental. 6. Mengelola kekecewaan dan motivasi untuk sukses. Penjelasan. Tentu, tidak lulus di tahap pertama bisa menjadi kekecewaan. Namun, jangan biarkan hal itu menghentikan semangatmu. Pendaftaran PPPK tahap 2 adalah kesempatan kedua yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Motivasi. Ingat, banyak honorer yang berhasil lolos pada tahap kedua. Jadi, jangan takut untuk mencoba lagi. Perbaiki kekurangan di ujian sebelumnya dan terus berjuang. Kamu pasti bisa. 7. Hari H. Ujian. Tips dan persiapan terakhir. Penjelasan. Pada hari ujian, pastikan kamu sudah siap secara mental dan fisik. Cek semua peralatan yang dibutuhkan seperti laptop atau perangkat ujian lainnya. Serta pastikan kamu sudah familiar dengan sistem ujian berbasis komputer. Tips. Datang lebih awal dan pastikan kamu sudah melakukan simulasi ujian agar tidak kaget saat menghadapi soal. Jika ujian dilaksanakan di tempat ujian pusat, pastikan kamu tahu lokasi dengan jelas.